teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel dari Indonesia di konten Warisan, Wawancara Rizwan. Nah, Wawancara Rizwan kali ini nih spesial banget karena offline teman-teman ya kan. Gue lagi di Semarang sekarang bareng sama acaranya Pertamina Fastron Season of Drive. Karena nih kemarin juga yang kebetulan yang menang dari konten Dream Mods itu adalah temen kita Mas Eko dari Semarang. Benar Mas Eko ya? Betul. Pernah kan Mas Eko? Mas Eko sehat ya Mas ya? Sehat. Sehat ya Mas ya? Oh. Sehat. Alhamdulillah. Nah, benar. Kalau ini yang karena pas banget kita lagi bikin acara Pertamina Fastron Season of Drive ini di Semarang, jadi pas banget nih. Jadi sekarang kita sekalian bikin warisan bareng sama Mas Eko. Karena kita udah janji ya Mas Eko ya. Sudah. Sebelum kita modifikasi mobilnya Mas Eko jadi hasil yang remote itu yang disponsorin sama HSR Forge poin 888 gitu. Jadi kita mau akan ngobrol dulu sama Mas Eko dengan setelan yang sekarang sebelum nanti kita rubah. Bener. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton nih, kalau ada feedback sedikit di suaranya, mohon maaf ya teman-teman ya, karena kita ini live sekarang, teman-teman Semarang juga banyak yang nonton offline ya. Jadi mudah-mudahan sih nggak feedback gitu suaranya. Nah, teman-teman sekarang yang nonton nih jangan lupa untuk support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen gitu. Nah, ini seru sih, masih baru sekali nih gue nih. Baru sekali ya? Baru sekali. Balik kampung ya? Bukan. Maksudnya YouTube offline, abis itu di tapping buat online. Online. Gitu. Nah, Mas Eko, ini sebelumnya nih kita ngikutin konsep warisan. Nah, warisan itu sendiri kalau gue boleh jelasin sedikit Mas Eko. Ini tuh bukan hanya sekedar modifikasi mobil doang. Betul. Tapi menurut kita tuh hubungan dari si mobilnya sama si orangnya itu adalah satu hubungan yang spesial nih. Betul. Jadi cuman bukan karena mobilnya atau modifikasinya, tapi lebih ke cerita di balik kenapa pilih mobil ini dan kenapa modifikasi mobil ini. Gitu Mas Eko. Nah, sebelumnya boleh nggak Mas Eko nih kita perkenalkan dulu ini mobil yang di belakang ini nih punya Mas Eko ini jenisnya apa dan tahun berapa? Ini jenisnya Toyota Corolla Liftback Mas, tahun 1989. Dapatnya sih tahun 2018 ya, lumayan lah, 4,5 tahun berjarak ini mobil. Oke, nah ini ngomongin masalah mobil tahun 1989 yang dimana mobilnya sudah cukup berumur. Cukup. Bener ya Mas ya? Iya, banget. Nah, ketakutan yang terjadi di teman-teman yang baru mau main mobil klasik itu adalah tempat spare partnya ataupun mencari spare partnya yang lumayan susah. Bener. Ataupun dengan mencari bahan mobil yang segar, betul. Kadang-kadang ada banyak, kemarin gue udah bahas di konten gue bareng sama Mas Dana dari Autoloop. Itu ada yang kita juga ngomong sempet, lu kalau nyari mobil buat bangun atau buat lu pakai, jangan yang terlalu bahan. Betul. Kalau sekarang ya. Jadinya malah blunder juga buat kelonya. Betul. Gitu Mas Eko. Nah, kalau gue mau tanya nih, untuk pertama kali Mas Eko dapat si liftback ini di tahun 2018 ya Mas ya? Betul. Nah, gimana keadaannya Mas Eko? Kondisinya waktu itu original Mas. Masih original, cuma emang bodi sudah repaint ya. Tapi interior, bodi minim kropos, interior masih full ori, seperti bawaannya, komplit semua lah. Itu. Oh, jadi dalam kondisinya pun sudah lumayan bagus. Sudah lumayan bagus. Jadi emang tinggal mikirnya waktu itu tacap ini sana sini aja. Gitu. Nah, kalau ngomongin masalah bodinya berarti kan udah lumayan bagus nih Mas nih. Kalau mobil klasik ataupun yang sudah berumur itu ada beberapa detail yang memang harusnya diperhatikan menurut gue pribadi. Kayak macam karet-karet atau mobilnya pernah kena atau enggak. Nabrak enggak, kebalik iya ya kan, sama-sama aja bonyok malah kanan kiri atas bawah gitu. Nah, ini mobil ini dalam keadaan yang utuh, karet-karet atau bodi-bodinya utuh semua Mas? Karet-karet masih utuh Mas. Jadi waktu itu emang udah kepikiran kan nyari mobil itu waktu itu ya, flashback dikit ya. Jadi waktu itu tuh ada berapa wishlist mobil yang kepengen punya. Salah satunya ya Corolla Liftback ini, kemudian Nova, sama satu lagi Estilo. Ya, selalu ada Estilo. Anak-anak tahun itu Mas, jualan kan. Jadi yang affordable waktu itu sama rekening tabungan yang ini. Kalau boleh tahu Mas, kemarin ngangkatnya harganya berapa Mas? Harganya waktu itu deal di 50 Mas. 50 juta dengan keadaan original. Betul. Dan itu teman-teman yang pegang Corolla Liftback bilangnya ya
harga waktu itu 2018 overprice. Oh 50 aja saat itu 50 overprice. saat itu overprice. Nah kalau ngomongin masalah kaki nih, kita masuk ke modifikasi si kaki-kakinya dari si mobil Mas. Si mobil ini yang udah diganti dari kaki-kaki apa aja Mas? Jadi kaki-kaki ini sudah pakai coilover ya Mas? Oke, mereknya? YSC. YSC, berarti nanti diganti? Iya nanti diganti. Performance ya? Udah maaf ganti. Maaf banget nih Luk nih, gue bukan gimana-gimana nih, karena lukis. Kita ngeriset barang juga untuk YSC ya kan? Benar. Jadi nanti akan diganti sama coilover dari 88 performance dari poin 888. Betul. Ya. Nah, kalau ngomongin masalah selain dari si coilovernya, ini kan kalau ngomongin masalah kaki-kaki ada banyak Mas, ada camber arm, ya. semua segala macam ini ada yang diganti. Itu masih standar semua. Masih standar semua. Cuma diremajakan kebetulan kan kalau gua sendiri Mas senang nyari part. Oke. Itu makanya ngumpulin lah perintilannya kaki-kaki yang ori gitu nyari di mana. Itu. Jadi ini udah diganti baru semua Mas kaki-kaki? Hampir sebagian besar. Hampir sebagian besar baru semua, tapi dengan parts OEM. Iya, OEM. Kalau nyarinya di mana, Mas? Banyak, Mas. Mulai dari lokalan, maksudnya dari sekitar Semarang sini, ya kan? Itu offline-nya, kemudian online-nya ya dari toko-toko e-commerce yang di Indonesia. Oke, jadi sebenarnya masih gampang dicari ya. Jadi jangan takut lah buat teman-teman yang mau kalau liftback itu part engine dan kaki-kaki itu sama dengan yang sedannya. Oke. Jadi mulai kan part-part dia kan itu kan bisa dibilang cepet lah. Iya, Iya kan. Jadi karena kaki-kaki itu didiemin juga rusak. Benar. Dipakai juga bisa rusak. Bisa rusak. Iya dong. Jadi memang harus butuh spare part yang bisa dibilang lebih gampang dicarinya. Benar. Biar mobilnya tetap running. Benar ya Mas ya? Benar. Nah, kalau untuk kita velg nih, kalau gua ngelihat di Instagram Mas Eko sendiri, ada beberapa kali ganti velg ya Mas ya? Ada berapa gantinya? Udah pernah pakai velg apa aja Mas Eko? Yang agak lamaan kemarin makainya itu Workseeker. Seeker ya. Ya, CX itu agak lama tuh pakainya. Kemudian pakai Lenso pernah. Kemudian NK ini juga lama. Nah, ini NK apa nih Mas yang lagi dipasang sekarang? NK92. NK92. Itu NK92 itu karena dikeluarin tahun 92 apa gimana Mas? Memang itu keluarnya tahun itu. Emang korek periodnya itu kan. Ini mirip banget sama NKMS ada. Ya benar. SSR ya, mirip memang ya bentuknya seperti ini. Mirip. Mungkin ini velg yang favorit pada sekitar tahun segitu kali ya? Iya. Gitu. Cocok banget nih. Mobil-mobil 90-an kebanyakan kalau lihat di Instagram di luar kan pakainya ini pasti. Kalau enggak BBS. Betul. Berarti mobilnya tahun 89, 80 akhir ya kan yang udah merujuk ke 90 dengan velgnya yang tahun 92. Benar ya Mas ya? Benar. Untuk speknya nih, ini kan gue ngelihat sekarang mobilnya berdirinya enak banget nih. Belakangnya pas dan depannya masih ada space untuk belok. Ya kan? Kalau untuk spek velgnya sendiri? Spek velgnya ini belang Mas, depan 7, belakang 8. Oke. ET-nya 38 sama 25. Belakangnya 25? Belakang 25. Pantes ya, belakangnya padat banget. Padat. Penggunaan bannya berapa Mas? Dan pakai ban apa nih? Kalau gue lihat pakai Campiro. SX2, 195, SX2, SX1, SX2 ya? Iya, SX2 ukurannya? 195 50. 15 ya? 15 untuk ring 15 ya Mas ya? Nah, ini yang paling gua ngelihat perbedaannya banyak kenapa gua save buat yang ini adalah si bodinya teman-teman. Benar. Ini banyak perubahan di bodi ya Mas ya? Bodi lumayan banyak Mas. Jadi ini kan basicnya yang Gen 1 Mas. Jadi flashback lagi ya. Corolla Liftback itu masuk ke Indonesia dapat 2 versi. Gen 1 dan Gen 2. Kalau teman-teman Liftback bahasanya begitu atau yang facelift atau non facelift. Gitu. Jadi ini basicnya emang Gen 1, cuma bagian muka depan saya convert ke Gen 2. Gen 2 itu apa sih Mas yang fog lamp-nya gede ya? Iya, jadi bukan fog lamp bawahnya, itu sen, lampu sen. Itu lampu sen Mas? Lampu sen yang di bawah. Gitu. Sama yang gue pengen tanya nih Mas nih, ini Honda apa Toyota? Apanya? Mobilnya? Toyota. Kenapa? Cielo namanya. Karena itu Cielo bahasa Jawa, itu Accord Mas. Bener banyak yang nanya itu. Iya kan, kayaknya kan banyak banget yang nanya. Lu kan pakai emblem Cielo, itu kan emblem Honda. Honda nggak kayak gitu emblemnya ya kan, nggak ada yang tulisannya kayak gitu. Jadi kalau yang versi JDM-nya Mas, itu namanya Toyota Sprinter Cielo. Toyota Sprinter Cielo. Iya. Jadi itu kenapa namanya Cielo? Jadi kodenya kalau yang di Jepang itu AE91.
AE91. Kalau di sini masuknya AE92. Iya, karena seangkatan sama twin cam AE92. Benar. Nah, cuma di Jepang sana emang ada AE92, AE91 dan AE95. 95 tuh yang carry wagonnya. Oh, ya. Kode bodinya di situ. Ya. Jadi ini benar Toyota ya? Benar Toyota ya, bukan Accord ya, bukan Accord ya. Jadi kalau di Jepang ini maksudnya keluarga Sprinter, bukan keluarga Corolla, katanya begitu. Oke. Cuma di sini maksudnya keluarga Corolla. Oke, nanti mungkin Salmen akan gue beliin emblem, tapi Cielo-nya Cielo yang Honda. Jadi nggak apa-apa nanti gue beliin ya, emblem Cielo ya. Dipakai tapi ya. Boleh sama ini besarnya Toyota Ceret. Ceret aja. Jadi nih, nah kalau ngomongin masalah muka depannya tadi kan kita udah ngebahas masalah si sennya nih. Ternyata bukan fog lamp. Bukan. Karena bentuknya kan kayak fog lamp mas, bentuknya. Bener. Tapi warnanya memang orange. Gue nggak pernah ngeliat warna putih. Nggak ada. Iya kan? Dan kalau fog lamp orange emang agak kurang terang jadinya. Kurang terang. Iya. Gitu. Jadi itu aslinya emang lampu sen di bawah. Lampu sen. Jadi yang Corolla yang Gen 1 itu di atasnya lagi mas. Cuma Iya. garis kan. Iya. Nah ini udah di bawah, kisi-kisi bumper ya mas bisa dibilang ya, di samping kisi-kisi bumper. Bener. Nah ngomongin masalah si bumpernya sendiri, ini bumper kan berarti ini pakai Gen 2. Gen 2. Nah ini lip depannya pakai punya apa mas? Ini custom mas. Custom? Iya custom. Jadi teman-teman dari Corolla Twin Cam ini kan ada yang bikin lips untuk yang Gen 2 ini. Jadi beli dari situ. Nah ini namanya Indonesian style teman-teman ya kan. Betul. Yang penting cakep, terlihat di mobil pantes, nggak perlu yang branded. Bener ya mas ya? Bener. Kalau yang original emang susah mas. Ada. Bentuknya kayak gini juga? Hampir mirip. Jadi inspirednya sama lip bumper original. Bener ya mas ya? Bener. Gitu. Oke. Terus ini kan ada fog lamp. Fog lamp ya. Ini baru fog lamp bener ya? Ini bukan sen lagi kan? Bener, Ini bukan sen lagi kan? bener. Kalau sen lagi kan rame banget nih di sen kan? Ada 4 biji. Kalau sampai mobil depan masih nggak ngelihat sennya berarti buta berarti ya kan? Karena sen lo banyak banget ini. Ya. Nah kalau ini si fog lampnya sendiri pakai apa mas? Ini pakai Koito mas. Yang Koito. Auto retract. Oh ini auto dong? Auto. Oh auto, canggih. Nggak perlu kalau lagi butuh ada turun buka dulu. Nggak, ini auto. Tapi kalau dia nutup sendiri. Iya. Keren, otomatis bos. Teknologi zaman dulu. Pakai tali apa gimana? Nggak pakai tali kan? Nggak. Ya. Tarik, jedek kebuka. Keong kalau yang itu kalau keong main yang keluar bukan fog lamp. Cakep. Nah ini gue penasaran sih, dan akhirnya terjawab kalau itu auto retract teman-teman ya kan. Nah kalau lampu dan sen, kan kalau grill udah pasti diganti. Ya. Apa emblemnya doang yang diganti? Enggak, Grill dan emblem. Grill, lampu, corner lamp, bumper. Jadi kalau mau dari Gen 1 ke Gen 2 harus itu. Oke. Fender sama kap masih tetap bawaan bisa. Dan bentuknya beda. Anehnya begitu, bentuknya beda, tapi yang di corner lamp ini mau pakai Gen 1 atau Gen 2 nggak perlu ganti fender. Oh aman dong. Iya. Dan yang fendernya berarti aman, nggak usah ganti. Nggak ganti. Kalau ganti lampu, ganti grill, ganti kap mesin nggak? Nggak perlu. Jadi kalau kalian mau facelift dari Gen 1, dari non facelift ke facelift, ya kan, Gen 1 ke Gen 2 berarti hanya ganti bumper depan, ganti corner lamp, sama ganti headlamp, grill. Oke. Satu set itu. Ya, langsung berubah total. Tapi total. Jauh banget teman-teman berubahnya. Ini kita akan sandingin antara Gen 1 dan Gen 2 untuk si perbedaan muka depannya. Nah, punyanya Faisal itu Gen 1. Ya, dia tua mas kalau punya. Iya, dia mau bikin Gen 1,5 katanya. Tapi mas udah injeksi kan? Udah injeksi kan? Udah. Kalau itu masih kabilator kan? Jadi kalau nggak nyala mesti tekep-tekep dulu. Terus kita lihat juga ada emblem di belakang segitiga pilar C. Pilar C itu ya, pilar C. Itu ada tulisan Cielo lagi ya kan? Lagi-lagi dia bukan Accord, dia Corolla. Nah itu emblemnya memang bawaan kan kalau di Genio juga ada. Ada Rio. Ada. Ya kan itu kan jadi rancu juga nih teman-teman ya kan. Jadi kalau belakang ini benar asli punyanya Sprinter Cielo yang Cielo. Oke.
Nah, Faisal punya tuh, tapi tulisannya Sprinter. Oke. Itu yang versi sedan. Oke. Kalau nggak salah pernah ada yang bawa di MDC di Jakarta yang putih. Iya, iya. Nah, iya. itu Sprinter yang sedan. Iya, benar. Perhatiin banget Mas Eko, Benar. mantau berarti Mas Eko ya, mantau ya. Benar. Nah, Mas, kalau ngomongin masalah si ini hanya tempel emblemnya aja atau ganti segitiganya? Ganti segitiganya. Ganti segitiganya kan. Jadi mungkin teman-teman juga masih banyak yang nanya dong, kayak ini apakah hanya beli tulisannya doang, beli stikernya, beli emblemnya, atau hanya beli atau harus beli segitiganya? Jadi beli sama segitiganya ya. Beli sama segitiganya. Benar. Oke. Nah, ke belakang lagi nih Mas, ada menurut gua ini yang paling cakep juga dari si Corolla Liftback, yaitu ductile atau wing belakangnya. Oh iya. Kalau menurut gua, kemarin gua samain aja gua suruh beli itu sih itunya. Nah, ductile atau wing belakangnya. itu malah dilepas. Soalnya di Jepang sendiri itu trim tengah. Nggak ada ductile-nya, itu yang trim tengah. Oke, yang Jadi paling tinggi yang ada paling ductile. tinggi ada ductile-nya, mesinnya 4 AG. Oh. Begitu ceritanya. Tapi kan kalau di sini ngelihatnya langsung jadi cakep banget ya Mas Kalau ya, di, bagasian. kalau di Indonesia sendiri semua emang ada ductile-nya, originalnya. Iya, kalau ngomongnya nggak botak belakangnya. Iya. Iya nggak sih Mas? Iya. Gauge-nya nggak botak gitu. Jadi cakep nih, ada padet lah ke belakangnya gitu. Kalau untuk ini memang ductile atau wing belakangnya ini memang OEM dari OEM si bawaan. Liftback bawaan Indonesia. Bawaannya Indonesia. Oh, Semuanya oke. pakai ductile. Oke. Nah, kalau di bumper belakang apakah ada penambahan atau pergantian Mas Eko? Yang bagian belakang, Bumper belakang ya? bumper belakang masih originalnya, bawaan. Masih original. Cuma stop lamp ya ganti. Oh, stop lamp ganti. Heeh. Katanya dulu ini salah satu mobil penunggu gudang, Mas. Penunggu gudang. Iya, karena nggak laku itu. Dulu barunya. Jadi dulu pernah ada di Instagram ya kan, ngobrol-ngobrol gitu. Ada orang yang komen ternyata dia salah satu manajer Toyota zaman dulu. Oke. Zaman dulu mobil ini sampai diobral. Jadi manajer suruh beli. Karena saking nggak lakunya itu. Padahal kalau gue lihat mobilnya cakep loh bentuknya. Apa Ya, karena kalau- ini deh, karena diperuntukkan tadinya untuk cewek gitu? Bener. Jadi ceritanya nih salah satu gudang. Karena lama banget lakunya nih mobil. Lebih laku yang sedan sama yang GTI. Iya. Gitu. Benar. Cuma semakin sini dilihat kalau ada yang bisa modif proper, mobilnya proper gitu loh. Iya, mobilnya cakep. Iya. Mobilnya cakep. Bentuknya manis ya, gue sih suka ya. Iya. Maksudnya gue juga lebih suka mobil yang ada konturnya gitu. Dengan kacanya kan, kacanya si Liftback ini kan menurut gue unik. Unik. Beda dengan sedan-sedan lain. Iya. Gitu loh. Ya, unik. Jadinya saat mobil ini terlihat cakep seperti ini ya teman-teman ya. Jadinya cakep banget. Iya. Dan ini jadi pilihan juga buat teman-teman yang mungkin budgetnya di sekitaran sedan middle. Sedan ya, middle. Tapi dengan penampakan yang unik. Unik. Bisa jadi pilihan juga. Iya, soalnya pakai buat daily juga kan, buat kantor. Dan nggak ada, yang nyamain di jalan tuh nggak ada. Iya, benar. Tuh. Nah, sekarang body kan udah semua nih Mas. Iya. Ya kan? Nah, kita masuk ke interior. Iya. Interiornya udah ada yang diganti atau gimana Mas? Interior masih kebanyakan bawaan originalnya. Oke. Cuma ini ketambahan sarung ya. Oh, ini sarung ya Mas ya? Iya, sarung. Jadi emang bener-bener ya karena sering ngulik internet kan. Nongol barang aneh-aneh, beli gitu. Ini sarung ini kan ini setengah ya Mas ya? Setengah half jok. seat cover. Half Jadi, seat jadi cover. ini pakai dua cover Mas sebenarnya. Yang satunya full cover, emang lebih tipis daripada yang half seatnya ini. Itu juga ori bawaan mobil ini. Oh. Dapatnya ya baru, kondisi baru, bukan Baru? bekas. Iya. Jadi Wah. kebanyakan part yang nempel di mobil ini banyak yang baru. Ini kayak stop lamp, Stop lamp, headlamp, lampu corner, lampu headlamp corner. sih belum. Grill baru dapat. nos ngomongnya, new old stock. New all stock, ya. Bener ya? Bener. Kalau tadi kan ngomongin si cover ini, kalau ngomongin masalah cover doang nih, mungkin teman-teman pada penasaran nih. Iya. Sebuah cover seperti ini, yang dimana ini kan keluarnya dari tahun 90-an. Iya benar. Iya benar ya. Iya. Terus dalam masih keadaan nos sekarang, Ha. fungsinya untuk melindungi jok. Iya. Ha. Dapat berapa Mas harganya? Pasti nggak percaya kalau ngomong. Kalau di rupiah cuma 500.000. 500.000? Iya. Boleh sih. Cuma karena ini nggak laku, jadi waktu itu lihatnya nggak sengaja gitu kan di Yahoo Auction. Jadi cuma masang harga 4.000 yen lah. Itu nggak ada yang beli, di hari terakhir langsung sikat.
Cakep, sniper, Gitu, ya nggak? sniper. Ujung nggak laku nih, ambil. ya Kan? gitu. Kalau 500.000 mas, oke banget sih. Iya, sama ongkirnya ya 800.000 sama pajak lah. Oke. Gitu. Baru tapi kondisinya dong. Baru, Baru cakep. cuma pernah ada yang tahu jual di sini bekas-bekas tuh ya di atas 1. Bekas ya. Menang banyak, menang itu mah ya. Itu. Misalnya barunya GoPay dijualnya second 1 juta. Iya. Men bayarin GoPay men? Nah, Itu cover jok. itu harganya beda lagi kalau Honda. Honda udah di sana juga udah mahal. Oh kalau Honda emang masih biasa lah kalau Honda mah. Namanya juga Kalau Honda apalagi punyanya EG gitu atau EK gitu udah harganya. Itulah kenapa EG-nya nggak kurang-kurang harganya ya teman-teman ya, Gitu. wajar aja karena barangnya mah orang Toyota loh. Jualan lagi ya kan. Nah mas berarti interior ini semuanya as it kondisinya dari As it is, mulai iya. mas pertama kali beli. Iya, Nah ini menarik nih ada bagian terakhir yaitu engine. Iya engine. Ini menarik banget teman-teman karena mesinnya udah diganti dari karburator Iya. pakai injection. Injectionnya. Bener ya mas ya? Bener. Nah kalau ngomongin masalah mesinnya nih, apa aja yang mas ganti? Jadi head ke atas tuh udah diganti mas pakai Oke. punyanya Greco. Sebenarnya Oke. plug and play. Oh, plug and play? Plug and play. Jadi Oke. lubang oli, lubang air radiator sama. Oke. Kemudian internalnya pakai punyanya Greco juga. Oke. Jadi mulai dari Bloknya? piston, bloknya masih bawaan mobil. Oh, jadi bloknya enggak bawaan bukan mobil. gendong. Jadi bukan mesin Jadi gendong. jadi bisa pakai nomor mesin sesuai dengan yang ada di STNK dan BPKB. Bener. Legal. Legal. berarti. Soalnya kan originalnya kan kode mesin cuma 4A. Oke. 4AF sorry, 4AF Ya. Kalau yang punyanya Greco kan 4AFE. AFE Ya, karena cuma ditambahin injection. E doang ya sudah gitu loh. Plug and play. Gitu. Internalnya pakai Greco. Greco, kerak Iya. as segala macam. As Greco. Greco, piston, Iya. stang semua Iya, semuanya Greco. Throttle body Greco, ECU Greco, kemudian Oke, jadi hanya jadi ini internal dari blok pakai punya Greco. Si bloknya pakai punyanya bawaan bawaannya liftback. liftback. Head ke atas, head, throttle body, kayak fuel rail, injektor sama punya Greco semua. intake, semua pakai punya Greco. Punya Greco. Filter udara Filter udara ini custom. custom. Iya, custom. Open air. Open air cuma dia dikasih lagi cover. Cover ya. Cold air intake. CAI. Nah, tadi kan si engine-nya atasnya semua pakai grid Corolla. Great Corolla. Head, cover head, semuanya. cam, Camnya sorry, camnya masih camnya semua ya. Cam semua dong, ya kan? Pakai intake, throttle body, injektor, semuanya pakai grid Corolla. Great Corolla. Nah, mau nanya nih Mas, mungkin teman-teman di rumah yang masih pakai karburator, si liftback-nya mungkin tertarik. Sebenarnya gini teman-teman, gue juga tidak underestimate karburator. Bener. Tapi menurut gue pribadi, karena adik gue pakai Starlet karburator, dia tuh selalu ngeluh mobilnya nggak stabil. Saat lagi hujan, saat lagi panas, lu harus nyeting berkali-kali kalau nggak dapat settingan yang benar. Bener. Kan kalau ngomongin master injeksi mereka pakai sensor. Iya. Yang dimana mereka bisa menyesuaikan menurut gue. Sama. Reliable injection sama. di masa kini menurut Masa gue. kini, Kita ya. nggak bisa ngomongin, nggak bisa memungkiri teknologi. Bener. Iya nggak sih? Bener. Jadi ceritanya gini Mas, kenapa swap injeksi ya? Jadi waktu itu karena udah sering nyari barang part dari luar, Oke. ketemulah karburator itu. Oh, karburatornya malah. Nos, ya kan? Kenceng Hitung, ya kan? New all stock itu harganya 10 juta. Oh, mahal ya. Nah, kan? Mahal. Terus mikir-mikir, Pakai karbu ninja gitu nggak bisa Mas ya? nah, kijang bisa, kijang. Pakai karbu kijang. Kijang selalu. Oh, bener, itu beneran? Ada yang pakai kijang. Oh, jadi buat teman-teman mungkin yang ada masalah karburatornya di Ada yang pakai liftback kijang. bisa pakai Iya. karburator kijang. Kijang ada yang pakai gitu. Jadi karena dapat new all stock-nya itu ketahuan harganya segitu, di compare ya mendingan langsung ke injeksi aja gitu loh. Iyalah, bener lah. Gitu. Dan perintilannya ternyata yang mesin 4AF ini kan jalur vakumnya banyak ya Mas. Nah itu kalau cuma ganti karburator new all stock tapi jalur vakumnya lain-lainnya perintilannya nggak di Tetap aja nggak ada yang berubah. Ya. Nggak akan maksimal. Nggak maksimal gitu loh. Itu ceritanya. Nah ini kan Mas ngomongin masalah biaya tadi pakai karburator NOS Iya. di Corolla liftback. Heeh. Iya dong. Iya.
Nah, abis itu Mas bilang mendingan diinjeksiin sekalian. Iya benar. Abis berapa Mas nginjeksiin mesin Corolla liftback-nya? Kalau cuma injeksiin doang ya Mas, sebenarnya sih di range harga 20-25 ya. Injeksiin 25 doang. Cuma kalau sampai ganti internal engine, lain-lainnya part mesinnya ya sampai 30-40 lah. Oh, lumayan banget ya Mas ya, lumayan banget ya. Maaf ya teman-teman agak mundur ya kan, lumayan nih di sini ya kan kayak di udah mulai pijit-pijit ya kan, ya panas bos. Nah, kalau ngomongin masalah aftermarket parts yang nempel di mesin Mas Eko, tadi gue lihat sih pertama kali gue lihat tuh radiator udah gede. Iya, kan? radiator udah gede. Radiator pakai apa? Pakai SART ya, SART 3 ply. 3 ply full size. Iya, full size. Bener kan? Bener. Nah, kalau ngomongin masalah 3 ply full size ini teman-teman juga mungkin banyak yang bertanya-tanya. Mobil akan overcool nggak? Enggak, karena masih pakai termostat. Kalau teman-teman pakai radiator 3 ply aluminium dan termostatnya dicopot sih adem banget sih. Adem, pasti. Malah cuk nyala. Wow. Apalagi kalau buat ngebut nggak panas-panas. Mobil juga nggak panas-panas gini ya. Knocking jebol. Karena gini teman-teman, ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau ngomongin masalah knocking, itu bisa kedinginan dan bisa kepanasan. Benar. Overheat salah, overcool salah. Jadi jangan salah persepsi kalau mobil itu kalau rusak kalau panas doang. Benar. Enggak. Lu overheat tuh rusak mesin. Overcool juga rusak. Nggak jadi bener. Iya, nggak enak. Iya kan, jadi mobil kan akan knocking karena kan belum sampai tahap pembakaran yang maksimalnya dan optimalnya dia nggak dapat itu. Jadi mobil kan knocking. Iya. Gitu. Selain radiator apa aja Mas barang aftermarket? Gearbox Mas. Gearbox. Jadi originalnya manual. Oke. Ganti ke matic. Oh, udah swipe matic. Kenyamanan berkendara. Kenyamanan berkendara. Oke. Gitu. Kalau yang lainnya Mas ada ini mesinnya? Kalau mesin enggak sih, cuma itu aja sih, nggak terlalu banyak perubahan ya. Jadi lebih ke pengennya agak kosmetiknya agak ada, tapi juga mesin nggak terlalu banyak perubahan. Dan reliable. Bener dong. Bener. Makanya Mas pakai dalaman grid, pakai injection, karena tujuannya untuk supaya reliable. Bener ya Mas ya? Iya. Ya banyak yang ngomporin dulu kenapa nggak ke 4 AG sekalian. Nah, benar. Selalu. Karena pertama nggak seneng bawa mesin gendong ketika mau urusan surat menyurat. Iya, memang karena juga mesin gendong juga berat kan kalau digendong kemana-mana ya kan. Capek. Bongkok jadinya habis itu ya kan. Cedera tulang punggung. Nah Mas, kalau kan tadi udah bahas mesin, bahas kaki-kaki, bahas bodi yang banyak perubahannya, juga apalagi mesin gitu. Nah, ada yang mau ditambahin nggak Mas? Audio Mas. Audio. Jadi audio ini SPL. SPL dong. Enggak ya. Jadi audio ini kemarin konsepnya correct period Mas. Oke. Jadi nyari barang-barang yang ada di tahun 90-an. Oke. Itu jadi head unit pakai Alpine masih kaset. Oke. Ketambahan equalizernya juga Alpine. Keren. Kemudian ketambahan sama CD playernya Alpine. Keren. Masih pakai CD atau pakai kaset Mas jadi sekarang dengerin lagu ini? Dua-duanya bisa. Mau Bluetooth juga bisa. Oh itu yang kepake sekarang gitu ya Mas ya, Bluetooth ya. Karena sekarang canggih banget teman-teman kalau ngomongin masalah tape lama tuh nggak bisa ada Bluetooth ya. Oh nggak usah khawatir. Enggak. Jadi kemarin kebetulan dibantu sama temen itu dari Bandung. Dia bikin modul Bluetooth yang tinggal dicolok ke CD changernya doang. Colokan CD changer yang ada di belakang head unit. Oh keren dong. Iya. Jadi udah emang tidak ngerubah apapun di internalnya head unit. Oh nggak disuntik nih? Enggak, jadi tinggal dicolok modulnya doang, masuk ke mode CD changer, udah ngedetect. Nah Mas, ngomongin, tadi kan kita udah ngomongin masalah modifikasi udah semua ya Mas ya? Gitu, terus tadi juga tips dan triknya juga udah. Iya kan? Udah. Penyesuaian. Nah kalau ngomongin pertanyaan terakhir nih Mas Eko, nextnya mau diapain? Kecuali remote. Ya dong, kalau remote sudah ketahuan nih. Kalau remote udah ketahuan. Desainnya aja yang belum keluar. Iya, belum keluar desainnya. Desain belum keluar ya? Belum. Nah, dengan menyesuaikan desain velg itu kira-kira mau diapain lagi Mas mobilnya? Kemarin sempat kepikiran Mas, pengen lampu pop up. Jadi di luar negeri ada beberapa Corolla liftback yang di swap depannya pop up. Jadi dia pakai Sprinter yang Trueno, AE92 Sprinter Trueno. Ya kan? Itu di convert masuk ke liftback. Bisa? Plug and play katanya. Oh ya? Cuma memang harus sama bumper, full set semua, fender dan
ke kap mesin. Iya mas, kalau kap mesin sama bempernya nggak dipasang kan jadinya lampunya ngambang jadinya ya, nggak bisa kebuka sempurna gitu, jadi cuma gitu doang. Kemarin juga taunya bullheadnya ternyata plug and play. Oh, bullheadnya sama? Ada, jadi lubang bor ternyata sudah ada semua. Cakep. Wah, ditunggu sih. Pengennya itu. Ditunggu sih. Pengennya itu. Baby Trueno berarti jadi ya. Ya, Trueno 4 pintu. Oh iya, cakep. Trueno 4 pintu. Berarti ditunggu ya, Mas Eko ya? Insya Allah. Jadi buat Masih teman-teman yang bisnis lah itu. penasaran, buat teman-teman penasaran mungkin bisa follow Instagramnya Mas Eko buat ngeliatin perkembangan dari Corolla liftback Mas Eko, ataupun mau nanya tentang liftback bisa langsung hubungin Mas Eko. Bener ya Mas ya? Bisa. Karena Mas Eko ini demen ngulik kan, demen nyari-nyari barang. Iya. Bener Mas Eko ya? Iya. Kan menang gara-gara itu. Betul. Menang Dreamworks gara-gara itu. Karena ceritanya panjang. Pak, nggak dibaca ya? Baca dong. Nanti kan kita abis ini kan kita ngomongin masalah ini. Nanti kan setelah di Dreamworks kita akan ngobrol lagi. Oke, siap. Iya dong, Siap. iya kan, gitu Siap. teman-teman kan. Mudah-mudahan nih teman-teman semua yang nonton bisa dapet inspirasi. Iya. Mungkin kalau yang tadi lah, menurut gua nih mau mobil yang sudah berumur ini nih buat anak-anak sekarang yang masih muda itu jadi momok. Benar. Ngeri pakai mobil tua, ngeri barangnya susah, ngeri ini ngerawatnya susah. Selama niat ya? Juga. Selama niat ya? Kalau lu nih Niat. ya pasti ada, bisa Iya. kok dibikin bagus, bisa kok. Benar. Ya kan kita udah ngebuktiin dari yang lu bilang tadi, ini yang mobil yang tidak laku sebelumnya, nggak aman, nggak laku, dan katanya penghuni gudang akhirnya bisa secakep ini. Si Cielo yang hanya tadinya cuma mobil bapak-bapak doang bilangnya kita sulap jadi mobil yang sebenarnya bisa dinikmati anak muda juga. Iya, bisa. Gitu ya nggak? Ini nggak kalah juga gitu. Nggak kalah. Jadi menurut gue nih jangan terlalu template. Iya. Asalkan ada konsepnya. Yang awal itu adalah konsep, itu adalah segalanya. Ini Mas Eko udah konsep ini dari awal dong. Dari awal. Konsepnya. Udah pengen mobil setelan kayak gini dari awal. Iya. Jadi emang kiblatnya ke JDM waktu itu, Mas. Iya benar. Sama juga seperti dengan velg yang nanti akan dikasih sama HSR Force ke mobilnya Mas Eko. Penasaran? Tungguin terus di YouTube dan Instagramnya di Elite Indonesia. Bener aja ya? Siap. Iya. Nah buat teman-teman yang nonton nih, terima kasih banyak. Jangan lupa supportnya terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Karena komen-komen dari kalian itu penting buat perkembangan kita. Ya nggak? Atau enggak teman-teman lo ada yang mau bangun liftback? Mau ngasih buat referensi, bisa di-share video YouTube-nya Mas Eko ini. Ya Mas Eko ya? Siap, Mas. Gitu. Mas Eko terima kasih banyak Mas Eko. Sama-sama Mas Risma. Terima kasih banyak udah datang ke Grabatma, ke acaranya Pertamina Fast Lane System of Drive di Semarang ini. Kebetulan juga Semarang ya, Mas? Iya, kebetulan juga Semarang, dan pas banget yang menang Dream of Mounts ini Mas Eko dari Semarang. Iya. Jadi saat ada Pertamina Fast Satu-satunya Lane ya? ini, Satu-satunya di luar Jakarta. Betul, satu di luar Jakarta, benar. Karena jadi pas banget si Pertamina Fast Lane ini bikin support kita dengan acara Season of Drive. Pas banget, jadi sekarang kita bikin warisan offline gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Eko. Sukses terus. Thank you. Dan buat teman-teman yang nonton, jangan lupa terus support kita yang tadi gue bilang ya, subscribe, like, share, dan komen. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.